Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan materi tentang perusahaan dan periklanan. Langsung saja, bisnis periklanan dan promosi terus berubah karena para pemasar terus mencari cara yang lebih baik untuk berkomunikasi dengan konsumennya. Perubahan ini berpengaruh pada cara bagaimana pemasaran, pengelolaan, komunikasi pemasaran, dan juga hubungan mereka dengan perusahaan iklan serta perusahaan komunikasi pemasaran lainnya. Peserta IMC. Para peserta yang terlibat dalam proses komunikasi pemasaran terpadu atau IMC dapat dibagi ke 5 organisasi utama, yaitu pemasangan iklan atau klien, perusahaan biro iklan, perusahaan media massa, organisasi komunikasi pemasaran khusus atau SMCO, dan jasa collateral service. Masing-masing organisasi memiliki peran khusus dalam proses periklanan dan promosi. Departemen Iklan dan Promosi. Pada praktiknya, setiap organisasi bisnis menggunakan berbagai bentuk komunikasi pemasaran. Namun, demikian, cara perusahaan mengorganisasi komunikasi pemasaran bergantung pada sejumlah faktor, antara lain besar dan kecilnya perusahaan, jumlah produk yang dipasarkan, kecilnya peran iklan dan promosi dalam bauran pemasaran perusahaan, anggaran iklan dan promosi, serta struktur organisasi departemen perusahaan. Sistem terpusat. Pada kebanyakan perusahaan, kegiatan pemasarannya dibagi-bagi berdasarkan fungsinya masing-masing. Dalam hal ini, bagian periklanan ditempatkan sejajar dengan fungsi pemasaran lainnya seperti bagian penjualan, riset pemasaran, perencanaan produk, dan sebagainya. Tugas dan tanggung jawab manajemen periklanan mencakup hal-hal sebagai berikut. Perencanaan dan anggaran. Departemen periklanan bertanggung jawab melaksanakan rencana iklan dan promosi yang telah disetujui. Manajemen dan merekomendasi program promosi berdasarkan rencana pemasaran. Administrasi dan pelaksanaan. Manajer periklanan bertanggung jawab mengelola departemen periklanan dan mengawasi segala kegiatan. Manajer periklanan juga mengawasi pelaksanaan rengka yang dilakukan bawahannya atau perusahaan iklan luar. Koordinasi departemen lainnya. Manajer periklanan mengordinasikan kegiatan departemen periklanan dengan departemen atau bagian lainnya pada perusahaan, khusus bagian yang terlibat dalam pemasaran. Koordinasi perusahaan iklan. Banyak perusahaan yang telah memiliki departemen periklanan sendiri, namun masih tetap menggunakan jasa perusahaan luar. Misalnya, perusahaan dapat merencanakan sendiri program periklanan namun menggunakan jasa perusahaan lain. Sistem desentralisasi. Perusahaan besar yang memiliki berbagai merek produk dan berbagai divisi pemasaran akan mengalami kesulitan dalam mengelola kegiatan periklanan dan promosi jika menggunakan sistem terpusat sebagaimana yang dikemukakan di atas. Biro iklan internal. Perusahaan dapat pula membangun biro iklan sendiri atau biro iklan internal atau in-house agencies dalam upaya menekan biaya yang harus dikeluarkan sekaligus memiliki kontrol penuh atas segala aktivitas biro iklan bersangkutan. Baiklah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, yaitu Agung Hussein. Silakan. Oke, yang selanjutnya yaitu perusahaan iklan, di mana saat ini banyak sekali perusahaan yang menggunakan jasa perusahaan iklan atau biro iklan eksternal untuk membantu perusahaan dalam merencanakan persiapan dan melaksanakan program periklanan dan promosi mereka. Suatu perusahaan atau biro iklan adalah suatu organisasi jasa yang menghususkan diri dalam merencanakan dan melaksanakan program periklanan bagi klien. Berikut full service agency. Banyak klien yang menggunakan perusahaan iklan yang menawarkan jasa secara lengkap atau dikenal dengan istilah full service agency. Perusahaan iklan jasa lengkap yang menawarkan jasa mulai dari jasa pemasaran, komunikasi, dan jasa promosi yang mencakup mulai dari perencanaan, menciptakan ide kreatif, produksi iklan,
riset hingga pemilihan media. Perusahaan iklan jasa lengkap ini bahkan juga menawarkan jasa yang tidak terkait dengan periklanan. Yang berikut ada struktur organisasi. Perusahaan iklan besar yang memberikan layanan lengkap kepada kliennya harus memiliki struktur organisasi yang dapat memenuhi klien mereka yang beragam sekaligus, memenuhi kebutuhan internal perusahaan iklan itu sendiri. Kebanyakan perusahaan iklan besar dan menengah memiliki struktur organisasi yang terbagi atas dua sistem, yaitu sistem departemen atau departemen sistem, atau kelompok grup sistem atau visi. Dan yang berikut ada kompensasi perusahaan iklan, di mana sebagaimana yang telah kita ketahui, jenis dalam jumlah layanan yang diberikan perusahaan iklan kepada klien sangat beragam. Maka pesan iklan diharapkan dapat mencapai audiensi besar dan dana klien digunakan untuk membeli ruang atau waktu iklan departemen media pada perusahaan iklan. Bertugas menganalisa dan dapat menyampaikan pesan iklan secara efektif. Karena sebagian buat suatu perencanaan media yang dapat menjangkau pasar sasaran atau iklan dari klien, departemen media diharapkan dapat memilih dan membuat kontrak dengan perusahaan media untuk persetujuan yang dituju dengan biaya efisien. Yang selanjutnya yaitu ada evaluasi perusahaan iklan, di mana keinginan agar perusahaan iklan semakin accountable mendorong klien untuk melakukan evaluasi rutin atau review terhadap pekerjaan perusahaan iklan terlebih jika anggaran yang digunakan cukup besar. Perusahaan evaluasi terhadap perusahaan iklan biasanya mencakup dua tipe, yaitu penilaian, yaitu audit keuangan dan audit kualitatif. Dan yang berikut ada memilih perusahaan iklan. Di sini kita telah mengetahui bahwa dari pembahasan yang sebelumnya bahwa pemasaran dapat memilih dari berbagai perusahaan jasa khusus, yaitu atau special izet service yang ada untuk membantu pemasar dalam merencanakan pengembangan dan melaksanakan program komunikasi pemasaran terpadu. Namun, pemasaran harus memutuskan apakah akan menggunakan berbagai organisasi yang berbeda untuk membantu setiap fungsi komunikasi pemasaran perusahaan, atau menyerahkan pengolahan semua fungsi itu kepada suatu perusahaan iklan yang menyediakan layanan lengkap atau full service di bawah satu atap. Dalam hal ini terdapat dua pandangan yang berbeda yang berasal dari mereka yang menyatakan bahwa perusahaan sebaiknya menggunakan perusahaan iklan full service, dan dari mereka yang menilai lebih baik menggunakan perusahaan jasa khusus. Sekian, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Sekian dari kami, itulah presentasi dari kelompok 4. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.